Shalom, Bapak Ibu, Saudara umat Tuhan dimanapun berada. Salam jumpa kembali melalui renungan yang disampaikan oleh Resort GKE Sampit. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu, Saudara umat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita akan bersama untuk mendengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Saya akan membacakan satu ayat dari nas kita, Hakim-Hakim pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya membaca pada ayat yang ke-6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hidup menurut kebenaran Tuhan. Saudaraku, apa yang menjadi pedoman untuk standar hidup kita sebagai orang percaya? Tentu jawabannya tidak lain, haruslah kita sebagai orang percaya berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan bukan pada pandangan atau kebenaran diri kita manusia. Mungkin sebagian orang ada yang membangun kehidupan keagamaannya menurut apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sehingga ia merasa asal saya sudah rajin beribadah, asal saya sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, maka pastilah Tuhan akan berbuat baik kepada saya. Tetapi benarkah demikian? Apa yang kita pandang dari apa yang kita lakukan, apakah itu menurut pandangan kita itu menurut kebenaran Allah sendiri atau hanya kebenaran yang kita buat dalam pandangan kita manusia? Nah, saudara, pada pasal 17 pada kitab Hakim-Hakim ini menceritakan kehidupan dalam rumah Mika, seorang Israel yang berasal dari pegunungan Efraim. Sebagai catatan untuk kita, bahwa pada pasal 17 sampai 21 kita tidak lagi membaca kisah mengenai seorang hakim yang memerintah bangsa Israel. Jadi pasal 17 sampai pasal 21 lebih menceritakan mengenai keadaan kehidupan umat Tuhan, kehidupan masyarakat yang mengalami kebobrokan secara moral maupun secara rohani yang dialami oleh kehidupan bangsa Israel. Kenapa demikian? Karena tidak ada pemimpin yang membimbing mereka untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Sehingga mereka hidup menurut ukuran, standar, dan kebenaran dari diri mereka sendiri. Nah, inilah yang tergambar kemudian dalam nas kita yang kita renungkan, tergambar dalam kehidupan Mika dan ibunya. Mika dan ibunya melakukan tindakan melanggar firman Tuhan. Mika mencuri uang perak ibunya, lalu kemudian ibunya juga membuat patung untuk disembah. Bahkan di ayat selanjutnya kita dapat melihat Mika juga mengangkat seorang imam, padahal ia tidak memiliki otoritas untuk itu. Tetapi atas semua yang mereka lakukan, karena mereka berpijak pada kebenaran yang menurut ukuran mereka, mereka beranggapan bahwa dengan apa yang mereka lakukan itu Tuhan akan berbuat baik kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara, umat Tuhan dimanapun berada, dari firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita
Yang pertama, bahwa perbuatan dosa dan pelanggaran dapat mendatangkan murka Tuhan. Jelas, karena Tuhan adil jalannya. Sebab itu mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang harus menjadi standar kebenaran untuk kita bertindak, berbuat, dan memutuskan segala sesuatu. Dengan kebenaran firman Tuhan, dengan firman Tuhan yang menjadi standar dan pedoman hidup kita, maka akan menuntun kita untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, menurut kehendak Tuhan. Sebab itu dalam Mazmur katakan, pemazmur mengatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Jadi firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang akan menuntun jalan hidup kita menurut kehendak Tuhan. Yang kedua, dari firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita. Saudara, kita perlu menyadari sekaligus kita perlu untuk selalu mawas diri. Benar bahwa kita memiliki kemampuan, punya akal budi untuk berpikir, untuk memutuskan segala sesuatu. Tetapi kita perlu menyadari ketika kita punya kemampuan, maka sekaligus juga kita perlu mewaspadai diri akan bahaya terhadap apa yang kita putuskan, apa yang menjadi tindakan dan keinginan kita akan menjadi berbahaya ketika itu berdasarkan kebenaran kita sendiri dan bukan kebenaran Tuhan. Sebab itu mari kita senantiasa mawas diri. Tidak tergoda untuk bertindak sendiri tanpa kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Saudara, Tuhan harus menjadi pribadi yang pertama, yang utama, untuk kita meminta hikmat dan petunjuk atas apapun yang kita alami dalam hidup, atas apapun yang menjadi keputusan yang akan kita buat dalam hidup kita. Tuhan menjadi pribadi di mana kita akan meminta hikmat, pengertian, pengetahuan yang benar. Sehingga ketika kita meminta petunjuk dan hikmat Tuhan, maka apa yang kita perbuat dan apa yang kita lakukan itu adalah segala yang baik dan itu berkenan di mata Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan ini dan belajar pada kehidupan Mika dan ibunya, saudara, kita membutuhkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Dan kita membutuhkan pimpinan Tuhan untuk menuntun kita dan mengarahkan hidup kita, supaya kita dapat hidup dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Sehingga dengan demikian, melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tolonglah kami Tuhan, agar kami senantiasa hidup dengan mengandalkan Engkau. Tidak hidup berdasarkan pengertian kami sendiri. Sebab sebagai manusia, bisa saja pengertian dan kebenaran kami adalah sesuatu yang salah dalam pandangan Tuhan. Karena itu biarlah kami hidup dan senantiasa meminta hikmat dan petunjuk Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami buat adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan apa yang kami buat dan lakukan adalah menurut kehendak, kebenaran
yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu akan menjadi pelita dan terang yang akan menuntun jalan hidup kami menurut kehendak dan kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah seluruh kehidupan kami semua. Biarlah kasih dan setia dan damai sejahtera-Mu akan senantiasa menyertai dan memberkati hidup kami, kini dan selama-lamanya. Amin.